السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini adalah Jumat pertama di tahun 2019. Dalam hal ini, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada segenap para Ahmadi di seluruh dunia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan tahun yang penuh keberkatan bagi kita dan membawa kesuksesan yang tak terhingga. Namun hendaknya kita ingat bahwa hanya mengucapkan mubarak secara formalitas saja tidaklah ada faedahnya, dan tidak juga ucapan selamat di lisan saja akan serta-merta membuat kita dapat meraih keridhaan Allah Ta'ala. Ucapan selamat tahun baru yang hakiki dapat terwujud jika kita bertekad bahwa Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepada kita matahari pada tahun yang lain, memasukkan kita ke dalamnya. Untuk itu, berusahalah untuk menjauhkan segala kelemahan dan kegelapan yang ada di dalam diri kita. Berjanjilah untuk menjauhkan segala kekurangan dan kesalahan yang telah terjadi pada tahun lalu. Berusahalah untuk menciptakan perubahan suci di dalam diri lebih dari sebelumnya, yang untuk meraihnya kita telah mengucap janji baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dalam satu kesempatan, Hadrat Masih Maud alaihi salam menjelaskan berkenaan dengan bagaimana seharusnya seorang Ahmadi. Beliau bersabda, setelah baiat, seseorang tidaklah hanya meyakini bahwa jemaat ini benar dan beranggapan bahwa dengan meyakini itu saja ia akan mendapatkan keberkatan. Beliau bersabda bahwa setelah bergabung dengan jemaat ini, berusahalah untuk menjadi saleh, jadilah seorang muttaqi, jauhilah setiap keburukan, sibukkanlah siang malam untuk bertadoru, lembutkanlah ucapan, biasakanlah beristighfar, dan panjatkanlah doa-doa dalam salat. Doa-doa di dalam salat akan terkabul jika kita dapat memenuhi hak salat dan melaksanakannya sebagaimana mestinya. Beliau bersabda, dengan hanya beriman saja kepadaku tidak akan bermanfaat bagi manusia.
dengan ucapan saja tidak lantas akan membuat Tuhan ridho. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menggandengkan keimanan dengan amal soleh. Amalan soleh adalah amalan yang di dalamnya tidak terdapat kefasadan sedikit pun. Walhasil, inilah standar pedoman yang mana jika kita amalkan pada tahun ini, dan untuk meraih hal-hal tersebut berupaya untuk menggunakan segenap kapasitas, maka sudah barang tentu tahun ini akan menjadi tahun yang berberkat dan membawa serta banyak sekali keberkatan. Jika sebaliknya, dan seperti yang saya katakan bahwa ucapan selamat tahun baru kita sifatnya hanya formalitas saja. Dengan melaksanakan tahajud dan salat subuh berjamaah pada awal tahun baru, tidak lantas akan meliputi kebaikan sepanjang tahun. Melainkan kebaikan hakiki akan tercapai jika kita sebisa mungkin melaksanakan upaya tersebut sepanjang tahun. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, dan semoga pada hakikatnya tahun ini dapat membawa keberkatan yang tak terhingga dalam kehidupan pribadi kita, dan semoga dapat juga menyaksikan kemajuan jemaat yang gilang gemilang. Kemudian saya akan menyampaikan topik lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun Waqfi Jadid dimulai pada bulan Januari, dan pada Jumat pertama atau kedua bulan Januari biasanya disampaikan pengumuman tahun Waqfi Jadid. Dengan karunia Allah Ta'ala, pengorbanan harta merupakan keistimewaan tersendiri dari jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Karena Hadrat Masih Maud alaihissalam telah memberikan pemahaman yang khas kepada kita perihal pengorbanan harta berdasarkan hukum-hukum Al-Quran dan sabda-sabda Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di berbagai tempat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menekankan untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Hal itu bukanlah karena Allah Ta'ala memerlukan harta kita, melainkan supaya kita mendapatkan manfaat darinya. Secara keseluruhan pun, kita menyaksikan kemajuan jemaat, dan jemaat pun mendapatkan manfaatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Fattakullaha mastata'tum, wasma'u wa ati'u, wa anfiku khairul li anfusikum, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang sukses. Pada ayat berikutnya berfirman, In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum. Wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Walhasil, jika Allah Ta'ala membalas orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalannya dengan balasan berlimpah, dari pengorbanan harta ini pun terdapat manfaat bagi individu dan juga bagi kemajuan jemaat.
yang juga menjadi sarana bagi kemajuan individu. Demikian pula, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jauhilah kekikiran, karena kebakhilanlah yang telah membuat kaum terdahulu binasa. Hadrat Rasulullah telah bersabda dalam satu kesempatan, jauhilah api, sekalipun dengan hanya membelanjakan setengah kurma. Pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala walaupun sedikit, dengan niat untuk meraih keridhaannya, dapat menyelamatkan kita dari api. Jadi, pengorbanan harta ini adalah untuk kemanfaatan kita sendiri. Dalam menjelaskan perihal keutamaan pengorbanan harta, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, tidaklah mungkin bagi kalian untuk mencintai harta dan Allah dalam satu waktu. Kalian hanya dapat mencintai salah satunya. Jadi, beruntunglah orang yang mencintai Tuhan. Jika di antara kalian ada yang mencintai Allah Ta'ala, lalu membelanjakan hartanya di jalannya, maka aku pastikan hartanya akan diberkati lebih dari orang lain. Karena harta tidak datang dengan sendirinya, melainkan datang atas kehendak Tuhan. Walhasil, barang siapa yang menyisakan sebagian hartanya demi Allah Ta'ala, pasti ia akan mendapatkannya. Namun barang siapa yang mencintai harta dan tidak menggunakan hartanya untuk pengkhidmatan di jalan Allah sebagaimana harusnya, pasti orang itu akan kehilangan hartanya dan menjadi sia-sia. Jangan beranggapan bahwa harta datang berkat usahamu, melainkan harta datang dari Allah Ta'ala. Jangan juga beranggapan bahwa setelah memberikan sebagian harta atau melakukan pengkhidmatan dalam corak lain, berarti kalian telah berbuat ihsan kepada Allah Ta'ala. Melainkan itu adalah ihsan Allah Ta'ala yang telah memilih kalian untuk pengkhidmatan tersebut. Beliau bersabda, ketahuilah dengan pasti bahwa ini adalah pekerjaan langit, dan pengkhidmatan kalian semata-mata hanya untuk kebaikan kalian. Dengan karunia Allah Ta'ala, ruh pengorbanan dan pengkhidmatan ini telah difahami oleh orang-orang yang baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dan difahami dengan baik, dan mereka memberikan perhatian untuk terdepan dalam pengorbanan. Di antaranya tidak hanya mereka yang sudah baiat sejak lama, bahkan para mubayyin baru pun memahami ruh pengorbanan harta dan hakikatnya. Ada juga orang-orang yang hidup dalam kemiskinan yang sangat, namun mereka tidak mau tertinggal dari orang lain dalam pengorbanan harta. Mereka memberikan pengorbanan seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam pada masa beliau. Ada beberapa contoh pengorbanan mereka, sehingga berkenaan dengannya Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, aku sangat takjub melihat kecintaan dan ketulusan anggota jemaat, padahal banyak di antaranya adalah orang-orang yang sangat lemah ekonominya. Beliau memberikan contoh seperti Mia Jamaluddin, Mia Khairuddin, dan Imamuddin Kashmiri. Bersabda, mereka tinggal dekat dari kampungku. Ketika saudara itu mungkin hanya mendapatkan penghasilan 3 atau 4 ana saja dalam sehari, namun mereka membayar candah bulanan dengan penuh antusias. Ini merupakan pengorbanan para leluhur kita pada masa itu untuk penyebaran agama, yang mana pada saat ini generasi keturunan mereka hidup dengan kelapangan. Seperti yang telah saya katakan, bahwa ruh inilah yang nampak kepada kita pada masa ini di beberapa tempat, bahkan di banyak tempat. Dan nampak juga dalam diri orang-orang miskin yang tinggal jauh di sana, yang notabene lahir 100 tahun sepeninggal Hadrat Masih Maud alaihissalam atau baiat masuk jemaat. Padahal di antara mereka
belum pernah berjumpa secara langsung dengan khalifah. Namun diri mereka sedemikian rupa dipenuhi oleh kecintaan yang dalam kepada agama, ketaatan kepada khilafat, janji setia, dan janji baiat mereka kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan semangat pengorbanan demi agama, sehingga takjub dibuatnya. Jika hanya dilihat dari sisi itu saja, sudah cukup sebagai bukti kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam. Selain zat Allah Ta'ala, tidak ada yang dapat menciptakan gejolak seperti itu di dalam diri manusia. Akan saya sampaikan beberapa kisah pengorbanan para Ahmadi dan bagaimana perlakuan Allah Ta'ala kepada mereka. Di antaranya, ada seorang Ahmadi di Ghana bernama Rempong Sahib, menuturkan beberapa tahun lalu saya harus membayar biaya pendidikan sebesar 5.000 pound. Saat itu pun saya sudah bekerja, namun gaji saya tidaklah besar. Jika saja saya kumpulkan gaji saya selama 1 tahun, maka tetap masih belum cukup jumlahnya. Lalu saya mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 3.000 pound. Sehingga 40% dari jumlah gaji saya dibayarkan untuk mencicil pinjaman tersebut. Meskipun demikian, saya tetap membayar canda sesuai dengan jumlah penghasilan saya. Beliau tidak peduli sudah terpotong 40% untuk cicilan pinjaman. Beliau menuturkan, suatu hari saya pergi ke rumah misi Kamasi, sebuah kota di Ghana. Pak Mubalik mengingatkan pada saya perihal wakfi jadid yang telah saya janjikan. Saat itu saya memasukkan tangan ke saku, dan uang yang ada di saku mencukupi untuk membayar jumlah perjanjian. Namun saya pikir, jika saya bayarkan uang ini untuk canda, maka tidak akan cukup uang untuk ongkos pergi ke tempat kerja dalam beberapa hari ke depan. Namun tetap saya bayarkan uang itu untuk melunasi canda, lalu pulang ke rumah. Ketika dalam perjalanan pulang, saya mendapatkan pesan di HP bahwa ada sejumlah uang yang tertransfer ke rekening saya yang jumlahnya 5 kali lipat dari jumlah uang yang saya bayarkan untuk canda. Sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda bahwa Allah Ta'ala mengembalikannya berlipat ganda. Beliau menuturkan, mungkin saja ini kesalahan pihak bank dan nanti akan menarik kembali uang itu dari rekening saya, karena gaji bulan itu sudah saya dapatkan sebelumnya. Namun ketika saya pergi ke tempat kerja esok harinya, diketahui bahwa uang tersebut dari pemerintah, yakni kewajiban yang harus dibayarkan pemerintah beberapa bulan lalu. Saya bersyukur kepada Tuhan atas hal itu. Allah Ta'ala telah memberikan saya semangat untuk melunasi canda, meskipun ada perasaan khawatir di benak saya. Semenjak itu, saya selalu memperhatikan dengan baik perihal janji pengorbanan dan pelunasannya. Beliau tinggal jauh di negeri Afrika sana. Burkina Faso adalah negeri di Afrika yang penduduknya berbahasa Prancis. Mubaliknya menulis, seorang khadim mubai baru di kota Bobojalaso bernama Zudi Sahib sejak beberapa masa sangat gelisah karena terserang depresi. Sehingga beliau biasa mengkonsumsi obat tidur dan kondisinya semakin parah. Suatu ketika beliau datang ke rumah misi mengatakan, berapa yang harus dibayarkan untuk canda tarik jadid dan wakfi jadid? Saya ingin membayarnya. Pak Mubalik menjawab, silakan berikan sesuai kemampuan. Lalu Zudi Sahib berkata, berapa idealnya? Lalu diberitahukan oleh Pak Mubalik. Lalu beliau melunasinya dengan senang hati, lalu pergi. Beberapa hari kemudian beliau datang lagi ke rumah misi, mengatakan, sebelum ini saya sakit, namun berkat canda, kondisi saya jauh lebih baik saat ini. Sekarang saya sudah tidak lagi mengkonsumsi obat tidur dan merasakan ketentraman jiwa. Setelah baiat, timbul kecintaan kepada Allah Ta'ala, membayar canda, perhatian kepada ibadah, sehingga Allah Ta'ala melimpahkan karunia-Nya. Padahal sebelum ini, begitu parah kondisinya, sehingga sempat berpikir untuk bunuh diri. Seorang anggota jemaat UK menuturkan, beberapa waktu lalu, saya mendapatkan telepon, diingatkan perihal pelunasan tarik jadid. Disampaikan bahwa pada tahun lalu saya telah membayar sekian, dan saya telah menuliskan perjanjian baru yang jumlahnya sedikit lebih besar dibanding tahun lalu. Saat itu saya sama sekali tidak punya uang. Lalu mulailah berdoa, semoga Allah Ta'ala sendiri yang mengaturkan untuk ini. 2 minggu kemudian, saya mendapatkan surat dari Departemen Pajak yang isinya
pemerintah mengembalikan sejumlah uang kepada saya, karena dianggap uang yang saya bayarkan melampaui dari yang seharusnya. Padahal saya sendiri adalah seorang akuntan dan saya mengetahui dengan pasti perihal perhitungan pajak dan lain-lain. Namun Allah Ta'ala telah mengaturkan datangnya uang tersebut secara mukjizat. Karena menurut hemat saya, jumlah besaran pajak telah sesuai. Beberapa bulan kemudian Pak Ketua menelepon saya lagi, mengingatkan perihal canda wakfi jadid. Mengatakan, tahun lalu saya telah membayar canda sekian. Lalu saya menulis perjanjian baru yang jumlahnya lebih besar dari tahun yang lalu. Kebetulan saat itu saya tidak punya uang, lalu saya mulai berpikir bahwa sebelum ini cara Allah Ta'ala membantu dengan mengembalikan uang kelebihan pajak. Namun saat ini nampak tidak ada celah lagi. Lalu saya berdoa. Seminggu kemudian saya tengah mengecek dokumen-dokumen saya, nampak sebuah nota yang disertai dengan penawaran. Lalu saya telepon pihak perusahaan, berdasarkan keterangan pejabat perusahaan bahwa telah dibuatkan untuk saya free paid card, yang mana di dalamnya terdapat sejumlah uang yang besarannya melebihi perjanjian canda saya. Dengan demikian, Allah Ta'ala telah mengaturkan bagi saya untuk dapat melunasi canda wakfi jadid. Dalam hal ini, kisah-kisah tersebut tidak hanya dari Afrika saja. Di sini pun dan di beberapa tempat, Allah Ta'ala memperlihatkan pemandangan kepada mereka yang memiliki niat baik untuk melunasi candahnya. Mubalik Burkina Faso, Basharat Ali Sahib menuliskan, seorang mubayi baru dari Boromor Region, Adam Sahib, telah diingatkan perihal wakfi jadid. Sebelum baiat, ia biasa membayarkan sejumlah uang untuk para maulwi setiap tahun di kampungnya. Namun setelah baiat, ia bayarkan untuk canda. Ayah beliau marah ketika mengetahui hal itu. Setelah itu, ayah beliau memberikan sebidang tanah dan memisahkannya. Ketika Adam Sahib menuai panen tahun ini, dengan karunia Allah Ta'ala, panennya sangat baik. Sedangkan di tempat lain, disebabkan oleh tingginya curah hujan, sehingga hasil panen rusak. Meskipun menghadapi hal yang sama, namun panen Adam Sahib baik, sedangkan panen ayah dan kerabat beliau rusak disebabkan hujan. Adam Sahib membantu ayah beliau untuk menyemaikan benih dan memberikan bagian hasil panennya kepada ayahnya. Atas hal itu, ayah beliau mengatakan, sebelum ini dia adalah Muslim, lalu masuk Ahmadiyah. Disebabkan oleh candah, tentunya Allah Ta'ala telah menurunkan karunia-Nya kepada jemaatmu dan kepadamu. Ayah beliau mengatakan, jemaat kamu benar, tetaplah di dalam jemaat. Kondisiku terpaksa, tidak dapat meninggalkan maulwi. Mereka telah terjerat dalam tradisi lama. Walhasil, sementara tahun ini pun beliau membayar 2 kali lipat candahnya. Di satu kampung, di distrik Kiang, Gambia, para penentang jemaat berusaha untuk membuat para Ahmadi keluar dari jemaat dan mengatakan bahwa mereka berhasil dalam mengeluarkan para Ahmadi dari jemaatnya. Atas hal itu, anggota kita bernama Jalu Sahib mengatakan kepada Pak Mu'alim bahwa upaya para maulwi ini berperan sebagai pupuk. Karena sebelum adanya penentangan, saya tidak aktif dalam jemaat. Namun saat ini, tidak hanya membayar candah tarik dan wakfi jadid, bahkan saya pun telah masuk dalam gerakan al-wasiat yang berberkat. Para penentang berupaya menghapuskan jemaat, namun justru penentangan tersebut dapat melipat gandakan keimanan para Ahmadi. Seorang Ahmadi dari negeri Guinea Conakry, bernama Akubi Sahib, menuturkan, tahun lalu Bapak Missionary in Charge menyampaikan khutbah huzur berkenaan dengan kisah-kisah pengorbanan harta wakfi jadid. Setelah mendengarnya, hati saya sangat tersentuh. Hari berikutnya saya pergi ke Sierra Leone dalam rangka bisnis. Saya hanya memiliki $300 untuk perjalanan tersebut, dan saat itu saya sangat membutuhkan uang. Namun meskipun demikian, saya pisahkan $100, lalu dimasukkan ke dalam amplop untuk wakfi jadid. Setelah itu saya mengerjakan pekerjaan lain, sehingga lupa mengirimkan amplop tersebut. Waktu belum berlalu 2 jam, ada orang yang masuk ke kantor saya, lalu memberikan amplop kepada saya, dan berkata,
ini kiriman dari kawan Anda. Ketika saya buka amplop tersebut, di dalamnya ada uang sejumlah $300 dan tertulis bahwa kamu akan melakukan perjalanan, saya kirimkan uang ini untuk biaya perjalanan. Ketika itu, saya langsung teringat bahwa belum saja saya mengirimkan uang $100 itu untuk wakfu jadid, namun bagaimana Allah Ta'ala telah mengembalikannya kepada saya dengan berlipat. Saat itu hati saya dipenuhi rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena Dia telah memberikan taufik kepada kami untuk baiat ke dalam jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Demikian Allah Ta'ala terus meningkatkan keimanan orang-orang. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda bahwa mereka faham bahwa harta itu datangnya dari Allah Ta'ala. Mubalik wilayah Boyko, Benin, menulis, seorang ketua jemaat dari jemaat Ahungan Jasak Sahib menulis, beliau memiliki hutang yang jumlahnya cukup besar. Pada saat itu, mu'alim setempat menekankan pembayaran candah wakfu jadid dan memberitahukan bahwa tahun perjanjian akan segera berakhir. Bagi siapa yang belum melunasi, diharapkan segera melunasinya. Pak Ketua mengatakan, saat itu saya tidak memiliki cukup uang. Namun selain hutang, saya pun memikirkan untuk melunasi candah wakfu jadid. Saat itu saya menyerahkan seluruh uang yang ada di saku saya, sebesar 500 franc, lalu pulang. Saya terus berdoa dan memikirkan bagaimana dapat melunasi hutang. Pada hari berikutnya, saya mendapatkan pekerjaan atau proyek untuk beberapa hari saja, dan imbalan yang dijanjikan sedikit melebihi jumlah hutang saya. Lalu saya mengerjakan proyek itu dan berakhir dalam beberapa hari. Saya dapat melunasi seluruh hutang dengan imbalannya. Begitu juga saya dapat memenuhi keperluan rumah tangga. Saya meyakini bahwa ini merupakan keberkatan canda. Huzur bersabda, orang-orang ini tidak menganggap hal itu sebagai kebetulan, melainkan mereka yakin bahwa Allah lah yang telah mengaturnya. Mubalik wilayah Sakaso, Mali menulis, ada seorang mubayyi baru, Abu Bakar Sahib, menuturkan, setelah baiat masuk jemaat, saya merasakan keberkatan candah yang luar biasa. Ketika tiba musim hujan, putra saya kambuh penyakit yang parah setiap tahunnya, dan untuk mengobatinya cukup banyak biaya yang dikeluarkan. Kami dibuatnya gelisah, begitu juga terpaksa harus mengambil cuti terpisah dari pekerjaan. Namun semenjak mulai membayar candah, dengan karunia Allah Ta'ala, anak itu tidak pernah sakit lagi, dan tidak ragu sedikit pun bahwa ini semata-mata disebabkan oleh membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala. Mubalik wilayah San Pedro, Ivory Coast, menulis, beberapa penduduk di desa Kailifa mendapatkan taufik untuk baiat masuk jemaat. Pada bulan November 2018, kami mengunjungi desa tersebut. Kami bermalam di sana dan bertablik sampai larut malam. Cukup banyak gair Ahmadi yang hadir pada kesempatan itu. Setelah itu kami melaksanakan salat subuh di rumah seorang Ahmadi bersama para Ahmadi lainnya. Setelah daras disampaikan kepada para Ahmadi tersebut bahwa bulan depan merupakan akhir perjanjian wakfu jadid. Segenap para Ahmadi harus berusaha untuk ambil bagian di dalamnya. Setelah daras, para Ahmadi pulang ke rumah masing-masing. Saya berpikir karena mereka ini orang-orang yang sederhana, sehingga jika mereka membayar candah 5.000 franc sifa saja sudah cukup bagi mereka. Namun, ketika saya akan pulang, saya terheran-heran dibuatnya. Ada seorang Ahmadi yang datang menghampiri saya, mengatakan, mohon maaf, saat ini panen masih belum siap. Kondisi pun masih sulit. Untuk itu, kami hanya dapat menyerahkan sejumlah 17.000 franc sifa saja. Mohon doa, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam usaha atau panen kami, sehingga kami dapat membayar candah lebih. Inspektur Mal India, Iqbal Sahib, menulis, telah dihimbau
perjanjian wakfi jadid di jemaat Kamoridi, seorang pemuda saat itu melunasi candahnya. Setelah itu beliau mendapatkan kabar bahwa beliau telah mendapatkan sejumlah uang yang besar yang telah ia tunggu-tunggu sejak 8 tahun lebih lamanya. Begitu lamanya penantian yang beliau lakukan, sehingga sudah tidak berharap lagi akan mendapatkan uang itu. Tidak hanya mendapatkan uang tersebut, bahkan status yang tadinya merupakan pekerja sementara, sekarang sudah menjadi pekerja tetap. Beliau sangat bahagia dan mengatakan bahwa mukjizat ini semata-mata disebabkan oleh pengorbanan di jalan Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, mulai hari ini saya akan berikan penghasilan 15 hari kerja saya untuk candah setiap tahunnya. Mubalik Romania, Eropa Timur menulis, Fahim Sahib, seorang Ahmadi, bekerja pada Romanian Tailoring, sangat disiplin, suka hati dan tulus dalam membayar canda. Beliau tidak perlu lagi diingatkan untuk membayar canda. Beliau sendiri yang membayarkan tepat waktu. Ketika membayar canda, sangat memperhatikan kerapihan dengan memberikan uang canda dalam amplop atau dilipat dalam kertas putih, dan di atas amplop itu tertulis pengorbanan harta. Beliau menulis surat kepada saya, di dalamnya menuliskan kesaksiannya, menuturkan, dengan karunia Allah Ta'ala, saya dawa membayar canda. Semenjak membayar canda, saya perhatikan bahwa berkat membayar canda dengan keridaan, pelanggan saya terus meningkat jumlahnya. Begitu juga penghasilan saya meningkat. Di satu sisi, saya membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala dari saku saya. Di sisi lain, Allah Ta'ala mengembalikan lagi uang tersebut ke saku saya dengan melipat gandakannya. Karena berkat membayar canda, meningkat jumlah pelanggan yang menggunakan jasa saya. Huzur bersabda, walhasil, inilah orang-orang yang meskipun mereka hidup di negeri Eropa yang kental dengan keduniawian, namun ketika Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam jemaat, Allah menganugerahkan hujan karunia-Nya dan keimanan yang matang. Inspektur Mal India, Salim Sahib menulis, di jemaat Jaipur ada seorang Ahmadi yang berprofesi sebagai guru di sekolah swasta. Tahun lalu beliau diingatkan perihal candah wakfi jadid bahwa perjanjian Anda dilihat dari penghasilan seyogianya 5.000 rupiah. Beliau mengatakan, saya seorang guru di sekolah swasta, belum mampu untuk membayar sebanyak itu. Dikatakan kepada beliau bahwa semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Anda. Ketika menemui beliau pada tahun ini, beliau menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah yang sama. Beliau mengatakan, berkat candah, Allah Ta'ala sedemikian rupa mencurahkan keberkatan kepada saya, sehingga saya dapat membeli sekolah ini. Lalu disampaikan juga kepada beliau untuk meningkatkan perjanjiannya, supaya Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Anda untuk membeli lagi sekolah lainnya. Beliau mengatakan, saat ini tengah terjadi perbincangan untuk membeli sekolah lainnya lagi. Pemilik sekolah sudah menelepon saya hari ini, meminta saya untuk mengambil kuncinya. Inspektur Candah menulis, saat ini beliau memiliki 4 sekolah. Sebelumnya atap rumah beliau sederhana dan rumahnya kecil. Namun sekarang dengan karunia Allah Ta'ala memiliki rumah 3 tingkat yang diantaranya 1 lantai beliau gunakan untuk ibadah Jumat. Karunia ini semata-mata berkat pengorbanan di jalan Allah dan keimanannya pun semakin bertambah. Amir Sahib Liberia menuturkan, pada bulan Desember, tim tabligh kami berkunjung ke sebuah desa bernama Sukur Town. Berdasarkan jarak tidaklah jauh dari kota Manrawaya, namun masih luput dari fasilitas kemudahan. Jalan tempuh pun masih sulit. Untuk sampai di sana, kita harus melewati jembatan bambu dan tali. Setelah salat, dimulailah tabligh. Kami sampaikan tabligh Hadrat Masih Maud salam, visi misi jemaat Ahmadiyah. Saat itu ada orang tua yang berdiri, lalu menceritakan mimpinya. Beliau menuturkan, beberapa hari lalu saya melihat mimpi langit rubuh, ratapan tangis terdengar di mana-mana. Saat itu ada mobil berhenti di jalan yang di dalamnya ada orang duduk berpakaian putih. Orang itu menyuruh kami, datanglah kemari, kami akan berikan keselamatan kepada kalian. Selesailah mimpi itu.
Setelah itu saya merenung, bagaimana mimpi ini? Apa artinya? Dengan kehadiran tuan-tuan kemari, sekarang saya faham arti dari mimpi tersebut. Saya sudah tua. Pertama kali saya melihat orang non-Afrika berpakaian putih yang datang menyampaikan tabligh Islam. Lalu semua hadirin yang hadir di sana memutuskan untuk baiat masuk ke dalam jemaat. Saat itu pun merupakan tahun terakhir perjanjian Waqf Jadid. Lalu dihimbau kepada mereka untuk memperhatikan hal tersebut. Setelah baiat, mereka membayar candah dan keimanan dan keikhlasan mereka pun bertambah. Sadar Lajnah Kanada menulis, ketika kunjungan ke suatu jemaat, seorang LI memberitahukan bahwa putrinya yang masih berumur 12 tahun mendapatkan hadiah uang dari sekolah sebesar $80. Ia ingin membeli sesuatu dengan uang tersebut, namun setelah dihimbau oleh Sekretaris Waqf Jadid, anak itu memberikan semua uang itu untuk candah. Lalu bagaimana Allah Ta'ala membalasnya? Yakni pada keesokan harinya, dalam Abdul Salam Science Fair, ia mendapatkan juara pertama dan mendapatkan hadiah sebesar $300. Dengan demikian, Allah Ta'ala telah mematangkan keimanan dan keyakinan anak tersebut. Sebagian anak saat ini sudah mulai bermain game baru, Fortnite. Mereka menyia-nyiakan uang untuk itu. Hendaknya para orang tua melarangnya. Begitu juga badan-badan jemaat, khususnya Khudam dan Atfal, karena untuk masuk dari satu step ke step lainnya, menggunakan kartu pembayaran. Bahkan beberapa hari lalu ada sebuah artikel, terdapat penelitian bahwa telah dibuat satu kelompok yang melakukan pendekatan kepada anak-anak, membujuknya, lalu meminta nomor rekening bank orang tua, si anak, dan beberapa waktu kemudian orang tua anak baru menyadari bahwa uangnya di rekening telah hilang karena game tersebut yang membuat anak kecanduan. Tidak hanya waktu anak-anak menjadi sia-sia dan timbul berbagai pikiran yang keliru, bahkan sebagian orang tua pun merugi dibuatnya. Hendaknya dihindari. Adapun sesuatu yang Allah Ta'ala telah tekankan, yakni untuk berkorban harta di jalannya, timbulkanlah kesadaran itu di dalam diri anak-anak, khususnya Waqf Jadid. Inspektur Mal Sahib, India, menulis, telah diadakan refresher course di daerah Karnatak. Saya yang lemah, Naib Nazim Mal, dan Sekretaris Waqf Jadid ikut serta dalam acara tersebut. Naib Nazim Mal menuturkan di rumah Pak Mu'alim bahwa sepanjang tahun curah hujan di Kerala sangat tinggi sehingga menimbulkan banyak kerugian. Efeknya berpengaruh juga dalam penerimaan candah Waqf Jadid. Sepulang dari rumah Pak Mu'alim, Naib Nazim Mal memberikan uang kepada 2 anak Pak Mu'alim sebesar Rp100 per anak. Setelah waktu berlalu, ketika saya berkunjung lagi ke daerah itu, kedua anak Pak Mu'alim itu memberikan uang yang dihadiahkan kepada mereka itu untuk Waqf Jadid, lalu mengatakan, karena kondisi Kerala saat ini tidak baik disebabkan oleh banjir, untuk itu terimalah uang ini dari kami sebagai canda. Meskipun masih anak-anak, namun di dalam diri mereka sudah timbul kesadaran akan keutamaan canda. Seorang lajnah UK menuturkan, saya mendapatkan taufik baiat pada tahun 2010. Karena baiat, saya diusir dari rumah. Saat itu saya tidak punya pekerjaan. Dan hal itu membuat saya malu karena saya tidak dapat membayar candah. Padahal tahun pertama belum diwajibkan membayar candah bagi para mubayyin baru. Saya berjanji, jika saya mendapat pekerjaan nanti, saya akan membayar candah terhitung sejak tanggal saya baiat. Beberapa bulan kemudian, saya mendapat pekerjaan. Saya mulai membayar candah, merupakan keberkatan candah dengan karunia-Nya yang mana dalam 1 tahun saya mendapatkan 3 kali kenaikan gaji. Beberapa masa kemudian, orang tua yang telah memutuskan hubungan dengan saya, saat itu kami berhubungan baik lagi, dan hubungan kami terjalin dengan baik. Saya pun dapat menikah, dan dengan karunia Allah Ta'ala, saya mendapatkan kemudahan dalam segala hal. Mu'alim lokal Cape Mount,
County, Liberia menulis, telah dihimbau untuk membayar candah wakfi jadid di Nagbina. Beberapa hari kemudian, seorang lajnah mukhlis bernama Mosokumara Sahiba mengatakan bahwa ketika Anda menyampaikan perihal keberkatan pengorbanan harta dan candah wakfi jadid, orang-orang membayar candahnya. Namun saat itu saya tidak punya uang, sehingga tidak dapat ikut serta dalam gerakan tersebut. Pada malam tadi, saya bermimpi, tuan-tuan datang lagi kemari, lalu saya memberikan $100 Liberian untuk canda. Ketika bangun subuh, saya heran, karena saya tidak punya uang. Bagaimana bisa melunasi canda? Berikut adalah karunia Allah Ta'ala. Beberapa saat yang lalu, datang seseorang, lalu memberikan uang $500 Liberian kepada saya, dan mengatakan kepada saya bahwa uang ini adalah kiriman anak saya. Untuk menggenapi mimpi tersebut, saya datang kemari untuk membayarkan $100. Banyak sekali kisah-kisah demikian. Bahkan wanita yang berperan mengislah para suaminya dan menekankan mereka untuk membayar candah, dan mereka lebih memahami keutamaan candah ini daripada kaum wanita. Dari Gini Conakry, Abu Bakar Sahib, ketua jemaat bergelut di bidang pertanian, menulis, setelah baiat, para mubalik dan muallim sering menekankan kepada saya untuk membayar candah. Namun saya biasa membayar jumlah yang tidak banyak. Semenjak istri saya mulai disiplin dalam pengorbanan harta dan dawam dalam membayar candah, dan menekankan kepada saya untuk membayar candah. Namun saya selalu menghindar dengan menjawab, nanti saja kalau uang kita sudah banyak, saya akan rajin bayar candah. Lalu istri saya mengatakan bahwa uang akan banyak jika kita memenuhi hak Allah Ta'ala. Seperti itulah istri saya menekankan saya untuk membayar candah. Semenjak saya mulai membayar candah sesuai dengan aturan, saya melihat turunnya karunia seperti hujan. Beliau mengatakan, orang-orang yang lebih berpendidikan dari saya dan bergelar lebih tinggi dari saya tidak mendapatkan panen sebanyak seperti yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada saya yang lemah dan bodoh ini. Sejak saat itu, saya biasa membawa hasil panen setelah terlebih dahulu menghitungnya dan membayarkan candahnya kepada Pak Mubalik. Mubalik wilayah Ivory Coast menulis, seorang Ahmadi, Zablul Sahib, mendapatkan taufik untuk baiat melalui mimpi. Setelah baiat, beliau rutin menyimak khutbah, dan beliau adalah seorang da'i yang semangat. Beliau biasa mengeluarkan biaya sendiri atau membeli literatur jemaat, lalu diberikannya kepada Ghair Ahmadi. Zablul Sahib bekerja di hotel dengan kedudukan yang baik, namun saat ini beliau tidak punya pekerjaan, sehingga istrinya lah yang membantu beliau dalam membiayai kebutuhan rumah tangga. Pak Mubalik mengatakan, saya kirimkan uang sebesar 30.000 franc sifa untuk wakfi jadid. Saya katakan, saat ini kondisi Tuan belum baik. Untuk itu, tidak perlu membayar dalam jumlah sebanyak ini. Uang yang akan Tuan berikan cukup besar untuk Tuan, dan jasa salanah juga sudah dekat waktunya. Zablul Sahib menjawab, saya sudah katakan kepada istri saya bahwa kita akan bayar 20.000 franc saja, namun istri saya bersikeras supaya saya membayar 30.000 franc. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau ikut serta dalam jalsah. Banyak sekali para wanita yang menekankan para suaminya untuk berkorban harta. Ketua Jemaat Australia menulis, seorang Ahmadi telah melunasi candah wakfi jadid. Suatu ketika beliau diingatkan lagi secara khusus untuk melunasi tunggakan yang masih tersisa. Beliau dihubungi. Lalu beliau membayar candah dalam jumlah yang besar. Pada hari berikutnya, sore hari, beliau menelepon mengatakan dengan penuh haru bahwa candah wakfi jadid yang telah saya berikan kemarin telah mendapatkan balasan dalam 1 hari dari Allah Ta'ala. Saya menjalankan usaha bisnis paket makanan sejak 3 tahun lalu. Selama itu tidak pernah saya mendapatkan pembeli sebanyak seperti kemarin setelah saya membayar canda. Demikian juga kisah dari Indonesia. Bagaimana keteguhan iman seseorang sehingga kita takjub dibuatnya. Di Indonesia ada seorang mubai baru yang baiat
pada tahun 2016, pasca baiat beliau mendapatkan penentangan keras dari keluarga dan tetangga. Sampai-sampai suatu hari, beberapa anggota keluarganya datang dan memukulinya dan memaksa untuk keluar dari jemaat. Beliau dilarang untuk berjumpa dengan mubalik jemaat. Setelah itu beliau biasa menyumpai Pak Mubalik secara diam-diam. Pak Mubalik menasihatinya bahwa kita terkadang harus berkurban seperti ini setelah masuk ke dalam jemaat. Beliau mengatakan, saya akan siap memberikan pengorbanan ini, sekalipun penentangan terus meningkat. Kepada beliau pun dijelaskan perihal keutamaan pengorbanan harta. Beliau mulai membayar canda sebulan pasca baiat. Saat itu, beliau belum punya pekerjaan tetap, namun meskipun demikian, beberapa pun upah yang beliau dapatkan dari pekerjaan kecil-kecilan, segera beliau pisahkan sebagiannya untuk canda. Beliau secara sembunyi-sembunyi datang ke rumah misi. Sebelum sampai di rumah misi, beliau mengelilingi berbagai kampung supaya tidak ada yang melihat beliau pergi ke rumah misi. Dalam kondisi demikian pun beliau tetap berhubungan dengan jemaat secara rutin dan datang untuk membayar canda. Ada satu kisah lagi di mana menggambarkan seorang non-Ahmadi pun bagaimana tergerak oleh Allah Ta'ala terkadang. Mubalik jemaat Mali menulis, suatu saat tengah berlangsung khutbah huzur di radio berkenaan dengan wakfi jadid. Saat itu tengah diputar rekaman khutbah tahun lalu. Saat itu kepala kampung yang jaraknya 45 km dari kota menelepon saya menyampaikan undangan untuk bertablik ke kampungnya. Ketika kami berangkat untuk tablik ke desa tersebut, kepala kampung tadi mengatakan dengan penuh haru bahwa ketika khalifah menyampaikan kisah-kisah pengorbanan wakfi jadid yang menggugah keimanan di berbagai negara, setelah mendengarnya, memberikan dampak yang luar biasa di kalangan warga kampung. Kami sangat menyesalkan karena TV jemaat terpasang di sana, mendengar dan menyimak, bukan melalui radio, namun kenapa sampai saat ini kami tidak ambil bagian dalam gerakan yang berberkat ini? Untuk itu saya menelepon dan mengundang Anda kemari. Saat itu diadakan program tablik, dan dengan karunia Allah Ta'ala, pada hari itu juga 85 orang baiat masuk ke dalam jemaat. Dan saat itu juga penduduk kampung mempersembahkan pengorbanan berberkat wakfi jadid dalam bentuk sekarung jagung dan 1000 franc. Bagaimana Allah Ta'ala tidak hanya menyampaikan tabligh Hadrat Masih Maud salam kepada orang-orang, bahkan dia pun melahirkan para penolong juga. Mubalik wilayah Benin menulis, telah disampaikan himbauan kepada jemaat Lokosa untuk pengorbanan wakfi jadid. Beberapa hari berikutnya diadakan jalsah wilayah juga. Anggota dihimbau juga untuk dapat hadir dalam jalsah. Ketua jemaat Ghafar Sahib menemui saya dan mengatakan, beliau telah menabung untuk dapat pergi ke jalsah, namun membayar candah pun adalah perlu. Apa yang harus saya lakukan? Saya katakan kepada beliau, silakan Tuan ikut serta hadir dalam jalsah, Allah telah akan menurunkan karunia-Nya. Untuk canda, bayar saja nanti, tidak perlu sekarang. Ketika berjumpa dengan saya di jalsah, beliau memberikan sejumlah uangnya dan mengatakan, terimalah canda saya. Saya katakan kepada Sekretaris Mal untuk memberikan nota pembayaran. Sekretaris Mal menuturkan bahwa uang yang diberikan oleh Ghafar Sahib adalah uang yang beliau tabungkan untuk hadir di jalsah. Beliau sendiri dan keluarga sampai di jalsah ini dengan berjalan kaki sejauh 15 km. Inilah orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud salam. Mereka mendengar perkataan Allah Ta'ala, Hadrat Rasulullah, dan Hadrat Masih Maud, dan menciptakan sarana untuk mensucikan jiwa. Mereka siap untuk melakukan setiap pengorbanan. Sebenarnya orang-orang seperti itulah yang melaksanakan hak baiat. Jika saja orang-orang yang buta rohani itu, yakni para penentang, diberikan akal oleh Allah Ta'ala, seharusnya nampak kepada mereka. Bukankah kesetiaan, ketulusan, dan pengorbanan mereka merupakan bukti yang jelas akan dukungan Allah Ta'ala terhadap Hadrat Masih Maud salam?
Jika akal para penentang ini tidak tertutupi, maka ini saja sudah sangat mencukupi sebagai bukti bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salam adalah utusan Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihi salam datang ke dunia ini untuk menyebarkan ajaran Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seandainya umat Muslim itu memiliki akal dan semoga demikian adanya, memahami hakikat, maka dengan karunia Allah Ta'ala, Islam insya Allah Ta'ala akan dapat segera unggul di dunia ini. Dan kita akan menyaksikan kondisi Islam tidak akan seperti yang nampak seperti saat ini, yakni nama baiknya tercemar dan menjadi ajang olok-olokan. Walhasil, tugas kita adalah untuk memperbaiki diri masing-masing. Tunduklah di hadapan Allah Ta'ala dan sebanyak-banyaknya menaruh perhatian kepada tabligh dan pengorbanan, dan jelaskanlah hakikat Islam kepada dunia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa rincian. Dengan karunia Allah Ta'ala, tahun Waqf Jadid ke-61 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 lalu. Di periode tersebut, para anggota Jemaat Ahmadiyah mendapatkan taufik untuk mempersembahkan pengorbanan sebesar 9.134.000 pound sterling. Penerimaan ini lebih besar 271.000 pound sterling dari tahun sebelumnya. Pakistan tetap mempertahankan posisinya. Di luar Pakistan, 10 negara di peringkat teratas, di antaranya adalah UK di peringkat pertama. Pada Tahrik Jadid yang menduduki peringkat pertama adalah Jerman. Tuan Amir mengatakan waktu itu, insya Allah dalam Waqf Jadid kami akan menjadi yang teratas. Dan posisi teratas UK ini berbeda tipis saja dengan Jerman. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan dalam harta dan jiwa para anggota Jemaat Ahmadiyah dan memberikan taufik kepada mereka untuk lebih maju lagi di masa yang akan datang. Kemudian di peringkat kedua adalah Jerman, kemudian Amerika, selanjutnya Kanada. Kepada Jemaat Amerika pun saya mengatakan bahwa mereka hanya terpaut sedikit saja dari Kanada. Jika mereka tidak berusaha lebih keras lagi, maka akan turun ke peringkat ketiga atau mungkin lebih bawah lagi. Kemudian Kanada di peringkat keempat, kemudian India, lalu Australia, selanjutnya Indonesia, kemudian satu jemaat di Timur Tengah, kemudian Ghana, lalu di Timur Tengah. Dan dari sisi pembayaran per kapita, Amerika menduduki peringkat pertama, kemudian berturut-turut Switzerland dan Australia. Di Afrika, dari segi total penerimaan, Ghana di peringkat pertama, kemudian Mauritius, Nigeria, Tanzania, Burkina Faso, dan Benin. Dengan karunia Allah Ta'ala, tahun ini 1.732.000 orang ikut serta dalam Waqf Jadid, dan jumlah orang yang ikut serta pada tahun ini bertambah 123.000 orang. Jemaat-jemaat yang menonjol di dalam jumlah dan penambahan peserta diantaranya adalah Niger, Sierra Leone, Nigeria, Kamerun, Benin, Gambia, Kongo Kinshasa, Tanzania, Liberia, dan Senegal. Canda Baligan dan Atfal masing-masing terpisah dalam Waqf Jadid. Hal ini telah dimulai khususnya di Pakistan dan Kanada. 3 peringkat teratas jemaat-jemaat di Pakistan dalam kategori Baligan. Peringkat pertama Lahore, Rabwah, kemudian Karachi. Dan untuk wilayah-wilayah yang pertama, Sialkot, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Sargodha, Gujranwala, Multan, Hyderabad, Mirpur Khas, dan Dera Ghazi Khan. 3 besar jemaat-jemaat di Pakistan dalam kategori daftar Atfal, peringkat pertama Lahore, Karachi, Rabwah, dan peringkat dari segi wilayah, Islamabad, Sialkot,
Rawalpindi, Sargodha, Gujranwala, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Shekhopura, Umarkot, dan Nankana. Dari si total penerimaan 10 besar jemaat UK, peringkat pertama, Worcester Park, Masjid Fazal, Birmingham South, Gillingham, Birmingham West, Islamabad, Hayes, Bradford North, New Malden, dan Glasgow. Dari segi wilayah, peringkat pertama wilayah London B, kemudian London A, kemudian wilayah Midlands, kemudian di peringkat 4 wilayah North East, dan kelima wilayah Middle East. Terdapat laporan untuk UK pada kategori daftar atfal di peringkat pertama Bradford South, peringkat kedua Surbiton, kemudian Glasgow, Roehampton, Islamabad, Roehampton Well, Roehampton Mitcham Park, Battersea, Malden Manor, dan Mosque West. Di antara keamiran lokal di Jerman, peringkat pertama Hamburg, Frankfurt, Wiesbaden, Moorfielden, Waldorf, kemudian Dezenbach. Berdasarkan penerimaan peringkat 10 teratas jemaat-jemaat di Amerika, pertama Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, Central Virginia, Boston, Dallas, Laurel, Georgia, Carolina, York. Kemudian berdasarkan penerimaan wilayah keamiran di Kanada, yang pertama Vaughan, Calgary, Fish Village, Brampton, dan Vancouver. Dan jemaat-jemaat yang masuk 10 besar, Durham, Windsor, Bradford, Edmonton West, Saskatoon North, Saskatoon South, Montreal West, Milton West, Hamilton West, Abbotsford. Peringkat 5 besar daftar atfal yang pertama, Durham, kemudian Milton West, Bradford, Hamilton South, dan Saskatoon. Di India, peringkat provinsi-provinsi dari segi penerimaan, Kerala, Jammu Kashmir, Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, Odisha, West Bengal, Punjab, Delhi, Uttar Pradesh. Dan peringkat jemaat-jemaat dari sisi penerimaan, Hyderabad, Kalikut, Kadian, Patha Piriam, Kolkata, Bangalore, Chennai, Karvalai, Rishinagar, dan Delhi. Sepuluh besar jemaat di Australia berdasarkan penerimaan, Cass Hill, Melbourne Long Warren, Pezzett, Melbourne Berwick, Marsden Park, Brisbane, Adelaide South, Brisbane Logan, Canberra, dan Plumpton. Pada kategori atfal peringkat jemaat-jemaat di Australia, Pezzett, Adelaide South, Brisbane Logan, Melbourne Long Warren, Melbourne Berwick, Brisbane South, Marsden Park, Mount Druitt, Cass Hill, Melbourne East. Karena nama-nama ini tulis dalam tulisan Urdu, bisa saja saya keliru mengucapkannya. Akan tetapi bagaimanapun, informasi-informasi ini telah diperoleh jemaat-jemaat setempat. Semoga Allah telah menganugerahkan keberkatan kepada harta dan jiwa para partisipan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر